Ya, kalau jadi bendahara itu masuk September 2021. Salam Malaysia, salam kehidupan. Sebenarnya pertanyaan itu sebenarnya banyak sekali yang perlu ditanyakan tentang uh, benarkah kita yang hidup ini memperjuangkan, menyayangi almarhum Bututi dan Amel di situ. Sejauh mana itu akan dijawab dengan ucapan dan perbuatan begitu sebenarnya. Sekarang begini, Aka mengambil ada yang tersisa sebenarnya agar sahabat-sahabat Aka paham. Aka tidak mau banyak menganalisa lagi karena analisanya sudah habis rasanya. Cuman menanyakan, Amel adalah anak dari Pak Yosep, anak dari pembina ketua yayasan. Begitu juga adik daripada Yoris, kakak ketua pengurus yayasan. Kalau di dalam struktur yayasan, Amel adalah anak buah mereka. Apakah mereka sayang sama Amel? Kan begitu permasalahannya. Secara umum pastilah sayang. Anak tersayang, adik tersayang, kan begitu. Mari kita mencoba mengambil contoh saja sahabat-sahabat Aka. Amel ini bendahara sekolah. Terjadi peristiwa Rajapati itu tanggal 18 Agustus, saudara-saudaraku. Berarti selama September, Oktober itu sibuk-sibuk orang akan penyidik mencari informasi siapa pelakunya begitu. Sibuk-sibuknya mungkin dari pihak keluarga tahlilan 40 hari dan sebagainya. Pertanyaannya kadang-kadang akan bertanya dalam hati, kenapa sempat-sempatnya jabatan Amel sebagai bendahara diganti? Kan begitu permasalahannya. Dari mana agak tahu? Dari keterangan Mr. X. Mr. X, lalu Mr. Dede, dan terakhir membuka diri di YouTube. Ya, kalau jadi bendahara itu Mr. Dede. masuk September 2021. Masuk menggantikan Amel September. Terus peristiwa pembunuhannya kapan? Agustus. Berarti secara logikanya kurang lebih baru 40 hari. Kalau boleh orang tua mengatakan orang tua dahulu, itu tanah masih basah. Sempat-sempatnya mengganti kedudukan jabatan bendahara. Untuk apa? Kan ini pertanyaannya. Jadi nggak perlu dijawab lagi, sama kan sudah pada tahu kan pertanyaannya, jawabannya. Cuma di situ benar nggak kita ini menganalisanya, bukan menganalisa siapa pelaku, cuma menganalisa sejauh mana ini pihak keluarga yang hidup benarkah ingin mengungkap kasus, ingin membela almarhum, atau membela diri sendiri. Silakan tuh, semua akan bisa. Makanya akan mengatakan di video akan terakhir kemarin, mari koreksi diri masing-masing. Nah, makanya karena kemarin ada yang bertanya pada Aka begitu, Aka katakan almarhum Amel tewas tanggal 18 Agustus. Lalu sempat-sempatnya lah diganti. Kita tidak tahu kan waktu itu ada penggantian jabatan. Belum 40, ya katakanlah 40 hari kurang lebih, tanah masih basah. Sudah diganti gitu jabatan. Jadi di sini kan sudah terjawab sebenarnya, menyayangi almarhum Amel itu kita semuanya jelas. Tapi kan faktanya kenapa diganti? Ada apa buru-buru diganti? Dan itu pertanyaan banyak sekali sahabat-sahabat Aka gitu. Jadi kita menganalisa secara moral aja. Secara moralnya aja.
Benarkan fakta ucapan dan perbuatan itu sayang kepada Amel, ingin membuka kasus dan sebagainya, kan sudah ada di publik fakta dan perbuatan dari keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu begitu saja, sekali lagi begitu. Jadi maka agak menganalisa dari dulu mengatakan Ibu Tuti sebagai ibu rumah tangga tidak terlepas sebagai pekerjaannya. Amel sebagai anak atau sebagai adik dari Yoris tidak terlepas dari jabatannya. Kan begitu. Jadi kita kena yang meninggal ini, mereka kita harus tempatkan juga sebagai pekerja di yayasan, pekerja di sekolah. Tidak bisa kita menganalisa hanya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai anak yang meninggal gitu. Jadi coba-coba silakan saja gitu menganalisanya, tapi jangan menganalisa siapa tersangka secara moral saja. Ucapan atau perbuatan manusia yang hidup ini benar tidak dengan fakta-faktanya gitu. Sekali lagi ya segitu aja, sekian dan terima kasih.